Kalau kita perhatikan Profesor Saidin ya, jadi proses penyusunan kurikulum ini kan sudah kelar, sudah selesai. Tentunya sebentar lagi akan terimplementasi. Meskipun ini masih tahap sosialisasi. Kalau boleh saya ini mengilustrasikan apa yang sudah dipaparkan oleh Profesor Adwin tadi itu. Apa yang ada kaitannya dengan kurikulum? Tentunya ada targeting, Prof. Bagaimana fakta modul atau buku atau bahan ajar moderasi beragama yang nantinya akan diterapkan oleh Kemenak dan modul agama Islam ini dalam tanda kutip itu akan dihilangkan unsur-unsur radikalisme termasuk jihad. Terus kemudian bagaimana faktanya? Yang lama seperti apa, kemudian sekarang seperti apa, adanya kurikulum moderasi beragama ke depan nanti seperti apa. Tentunya di sini Kemenak dengan modul pendidikan berkarakter, yaitu mengharus utamakan moderasi beragama, sebentar lagi akan diterapkan. Baik itu di madrasah bidayah, SD, sampai alia nanti ke depannya gitu. Nah ini menurut Profesor, ini bagaimana Profesor Saidin? Silakan Prof. Baik, Waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama saya bersilaturahmi dulu ya. Sampaikan salam saya ke Bapak Kabalit Bank ya, Pak Prof. Adlin, Pak Profesor Abdurrahman Masmud. Sama-sama dulu mendirikan Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari dua narasumber tadi, Pak Fahmi Lukman dan Bapak Profesor Adlin tadi. Saya melihat begini Pak, sesuai dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, saya ingin sedikit menjelaskanlah gitu ya tentang peristilahan. Jadi kalau lihat judul itu moderasi ajaran Islam gitu ya, atau moderasi agama. Pada sesungguhnya kalau yang tadi dijelaskan bukan moderasi agama atau ajaran Islam, tapi moderasi beragama atau moderasi berislam, begitulah kira-kira ya. Ya tentu menurut saya ini berbeda konteksnya. Kalau Islam itu sendiri tidak perlu dimoderasikan kan. Ya. Islam itu sudah moderat. Tadi yang seperti disampaikan Prof. Adlin bahwa umatan wasato dan tuntunannya jelas gitu, Quran. Nah, dari penjelasan dua narasumber tadi saya mengambil sedikit kesimpulan bahwa problematika kita secara umum terletak pada epistemologi menurut saya itu. Cara pandang gitu ya, tentang Islam. Kalau memandang Islam dari luar Islam ya tentu mungkin agak kemana-mana kan gitu ya. Tapi memandang Islam itu harus dalam konteks Islam itu sendiri. Seperti hanya yang saya pahami tentang Al-Quran turun itu tidak ujuk-ujuk kan. Ada yang disebut dalam ilmu tafsir itu asbabun nuzul. Demikian pula hadis asbabul wurud. Ya. Jadi itu latar belakang turunnya sebuah ketetapan Tuhan itu berdasar pada apa yang terjadi di situ. Nah, kalau itu diterapkan sekarang secara kontekstual sekarang, turunnya ayat ini disesuaikan dengan situasi kondisi secara latah. Tentu kan ini agak keliru menurut saya ya, secara latah dengan situasi sekarang ini. Karena Quran tidak diturunkan sekarang. Quran itu diturunkan dahulu kan, sesuai dengan konteks Rasulullah. Prinsip-prinsipnya tentu tidak akan hilang sampai hari ini. Nah, barangkali bukan menafsirkan Quran dengan sekehendak hati dalam konteks sekarang dalam arti latah tadi, tapi harus senantiasa berprinsip pada konteks yang dahulu. Gitu. Nah, itu menurut saya ini ada problematika epistemologi karena ujung-ujungnya penafsiran tadi tentang
moderasi ini mungkin saya melihat kok kenapa begini kesininya diimplementasikan ke dalam pendidikan. Padahal saya menyimak dari paparan Pak Adlin tadi, itu luar biasa. Memang itu gitu ya. Islam itu wasatiyah, wasito atau pertengahan. Ya. Memang prinsip-prinsip beragama dalam Islam itu di tengah-tengah pelaksanaan keagamaan itu tidak katakan tadi ekstrem kanan, ekstrem kiri. Contohnya sudah cukup jelas tadi. Dan saya mohon mungkin ini para pendengar peserta ini dibagilah bukunya biar lebih jelas begitu ya membacanya ya. Kalau di media ini mungkin agak sulit juga kan gitu, tidak selamanya kita bisa baca kan gitu ya. Ya saya kira bagi teman-teman di Kamena tidak seberapa lah, paling 300 orang mungkin peserta di sini ya. Kirim aja Pak satu-satu. Ya biar semuanya baca kan secara benar. Khawatir kalau membaca sepotong-sepotong jadi kemana-mana. Gitu. Nah kembali kepada implementasi atau kepada kurikulum ya, saya tidak tahu lebih dulu mana menyusun buku ini atau kebijakan penerapan kurikulum. Nah ini kan semestinya kurikulum itu merujuk pada apa yang dipaparkan beliau tadi kan. Nah jadi pemahaman moderasi itu beragama begitu, bukan moderasi agama. Kalau moderasi atau moderasi Islam, berislamnya yang dimoderasikan, gitu ya. Karena kalau menafsirkan itu ayat, itu banyak yang klaim-klaim menurut Al-Quran begini, menurut hadis begini. Coba kita telusuri, apakah memang Quran berbicara seperti yang dia pahami? Jangan-jangan menurut Quran menurut saya kan gitu ya. Kalau sudah menurut saya, nah itu dah yang bisa kontroversial, kontraproduktif, bisa saja terjadi perbedaan-perbedaan yang signifikan pemahaman terhadap satu ayat. Kita bisa melihat bagaimana para ulama dahulu, imam madhab umpamanya, memahami satu teks ayat, kok implementasinya ada yang berbeda-beda. Ternyata pemahaman mereka juga sesuai dengan konteks di mana mereka ada di situ, tetapi tidak melanggar prinsip. Umpamanya Imam Syafi'i lebih ikhtiyat ya, berjaga-jaga sehingga sebelum masuk kepada hal yang membatalkan ini jauh-jauh sebelumnya atau sudah mendekat ke situ sudah di stop gitu ya. Ya itu saya kira dalam fikih seperti itu yang saya pahami. Nah, sekarang kok kenapa sekarang masuk konsep moderasi masuk ke dalam pendidikan kok jadi begini? Seperti tadi ini atas nama moderasi, maka istilah-istilah yang ada di Quran dihilangkan atau paling tidak disamarkan. Nah ini kan menurut saya itu keliru begitu ya. Demi moderasi, demi toleransi, maka istilah-istilah yang jelas-jelas Quranik itu dihilangkan. Kemudian cerita tentang implementasi kurikulum tadi, apa memang bisa diimplementasikan perubahan kurikulum? Karena saya memang bergelut di dunia pendidikan, gitu ya. Mungkin ini tidak semudah itu implementasi. Sosialisasi kurikulum itu memang lama, kan gitu. Tidak ujuk-ujuk ada kebijakan dari pusat begini langsung besok dilaksanakan. Itu perlu proses. Bahkan sering terjadi wacana di lapangan itu kurikulum yang lama juga belum nyampe sudah datang lagi kurikulum baru. Nah, itu kan jadi bingung di lapangan kan gitu ya. Nah ini saya kira kritik kami dari lapangan supaya betul-betul terintegrasi gitu. Nah pertanyaan saya tadi, apakah memang buku moderasi ini sudah disusun terlebih dahulu, kemudian dijabarkan ke dalam berbagai direktorat lah katakannya, termasuk direktorat pesantren, direktorat pendidikan Islam gitu ya. Itu apakah merujuk ke situ atau sendiri-sendiri nyusun gitu. Sehingga terjadi tabrakan. Kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan Pak Aldin tadi, itu sebetulnya tidak ada masalah ya. Bahkan saya bangga ini bahwa inilah sikap berislam kita, wasatiyah itu. Ya, kalau
Contohnya kalau implementasinya saja ya, sikap wasatiyah tadi yang saya pahami. Ekstrim kanan dalam beragama. Naik haji bolak-balik sana-sini hampir tiap tahun. Sementara yang pada kewajiban haji itu 1 kali kan. Sementara yang belum haji ngantri sampai belasan tahun nunggu. Nah itu saya kira ini tidak wasatiyah itu perilaku yang naik haji bolak-balik dalam kanan kan gitu. Tapi sebaliknya ada yang tidak mau naik haji padahal dia sudah cukup. Takut itu, takut ini. Nah itu juga harus ditarik ke tengah sehingga adil kan begitu. Tawazun tadi tidak. Nah itu menurut saya perlu kita sikapi bersama. Dan dengan kejadian COVID ini saya terus terang aja mungkin skenario Allah ini lebih baik lah begitu dari skenario siapapun. Ini sebagai satu wahana, satu peluang untuk kita bersatu, ya umatan wasato, umatan wahidah gitu ya. Itu luar biasa ini para pemikir ini begitu ya, teman-teman para profesor, para doktor ini diundang di sini dan sempat bersilaturahmi, sharing gagasan, pendapat, dan ini yang kita harapkan. Nah, apa yang tadi isu-isu yang kedengaran kurang bagus begitu ya mungkin bisa dinetralisir di sini ya itu semangat kita harus ke situ. Nah kemudian tadi tentang kembali ke masalah kurikulum perlu dikaji ulang lah menurut saya ya kalau sampai dipahami moderasi itu seperti apa yang saya baca di dalam buku-buku yang 155 itu kan. Nah saya curiga bahwa ini tidak terintegrasi dengan apa yang disampaikan moderasi tadi ya. Ya, oleh sebab itu ini tugas bersama. Nah, kemudian kembali ke yang saya sebutkan tadi, ini ada problem besar bagi kita dengan penjelasan Pak Fahmi tadi, Pak Adlan tadi, bahwa ini problematika epistemologi. Menafsirkan ayat itu harus betul-betul ya ahlinya lah kan begitu, dan harus juga mempertimbangkan situasi seperti apa ayat itu diturunkan. Jangan lantas diadopsi secara dulu juga kan, padahal Al-Quran itu tidak turun sekarang kan begitu. Tetapi prinsipnya tetap bahwa kita harus merujuk pada situasi kondisi di mana Al-Quran itu diturunkan. Itu sementara Pak mungkin kaitan dengan masalah kurikulum. Mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi tadi kalau ada yang kurang begitu berkaitan dengan implementasi kurikulum tadi. Ya, terima kasih Prof. Ya. Atas paparan materinya yang juga mau bagaimana sebetulnya terkait dengan kurikulum dan juga implementasinya sudah Profesor Saidin tadi jelaskan yang cukup gamblang, cukup clear, sehingga antara harapan penyusunan dan implementasi ini kita ini kan berharap ada kesamaan antara kurikulumnya sama implementasinya. Bukan kebingungan Prof ya. Nah itu yang maaf tambahannya itu ya kebingungan sekarang. Saya keliling ke teman-teman ini ya pesantren, gimana katanya ini. Saya bilang nggak usah terlalu bingung. Barangnya juga belum turun, gitu ya. Belum sosialisasi, belum apa. Udahlah, kalian itu yang mengajar. Kembali saya statement seperti yang waktu kemarin itu, kalian yang berurusan dengan murid itu kan. Saya bilang. Jadi kalau umpamanya dipandang oleh kalian para guru ini bahwa ini ada nilai-nilai yang mengaburkan ajaran Islam, kenapa mesti dipakai? Nanti jadi dosa turunan gitu ya, menyalahkan, mengajarkan yang salah kan keliru itu ya. Jangan saya bilang, jangan takut sama siapapun kalau sudah menyangkut masalah prinsip-prinsip. Tetapi sikap-sikap yang tadi disampaikan dalam konsep moderasi agama, itulah yang memang harus ditanamkan. Cuma implementasinya jangan sampai ujung-ujungnya semua agama benar. Karena begini ya, tadi Pak Fahmi menyampaikan bahwa banyak sarjana muslim belajar ke sarjana non-muslim, gitu kan. Tapi sedikit sekali sarjana non-muslim belajar ke sarjana muslim. Kalaupun ada yang belajar ke sarjana muslim, tidak balik lagi ke agamanya, kan begitu ya? Gitu ya. Kenapa demikian? Bukti secara ilmiah bahwa Islam itu ilmiah. Boleh kita gali begitu. Kalau kita lihatlah perdebatan Ahmad Deedat dan lain-lain, kan sebetulnya itu sangat mendasar begitu ya. Rahmatan lil alamin itu
Karena memang ada upaya-upaya negatif dari orang luar begitu ya untuk memecah belah umat Islam sehingga dibikinlah label-label yang macam-macam itu gitu ya. Saya kira ini wazul fikri lagi kan begitu ya. Itu skenario besar yang memusuhi Islam. Masa kita sesama muslim harus bersengketa urusan-urusan yang tidak terlalu penting kan begitu ya. Nah, dengan komunikasi semacam ini luar biasa, saya kira ini perlu terus karena dalam keseharian sebelum ada COVID tidak ada yang gini-ginian kan ya. Nah, sekarang itu bisa bersilaturahmi dari ujung Sabang sampai Merauke begitu ya, luar biasa. Teman-teman saya di daerah itu, wah katanya alhamdulillah saya bisa ketemu lagi lewat ini, wah. Ya alhamdulillah sehat-sehat kan kita ya, sehat alhamdulillah. Ya terima kasih Pak Dr. Widodo, Pak Dr. Agus ini Pak inisiatif ini. Saya kira saya akan kalau ada acara ini walaupun tidak berbicara saya mau terus mantau. Senang sekali saya terbuka wawasan pencerahan dan silaturahmi ya. Selamat ya Pak, mudah-mudahan jadi amal jariah kita semua ya. Amin, ya. amin, amin. Baik, sementara kita aja dulu. Baik. Terima kasih Profesor Zahidin, para intelektual Muslim yang sungguh sangat luar biasa pada pagi sampai siang ini, saling berkontribusi tentunya, kontribusi ada literasinya, dan insya Allah akan menghasilkan satu kebersamaan ke depan tentunya. Baik, Pak Dr. Widodo, silakan. Siap, ya. Yang kami hormati, yang kami muliakan para guru besar, para pemateri, para dokter, para peserta, baik yang melalui Zoom meeting maupun melalui channel YouTube. Tadi telah disampaikan oleh Prof. Zahidin bahwa memang dalam tataran implementasi itulah kemudian muncul kemungkinan muncul berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu kita akan menuju ke ada perubahan sedikit Pak Agus kaitan dengan para narasumber. Kita menuju ke Dr. Moinudinillah Asri. Beliau dari Dewan Syariah Kota Surakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan waktunya, Ustaz. Iya, terima kasih. Yeah. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Prof. Zahidin, ternyata dalam tataran implementasi itu kemudian akan memunculkan banyak persoalan dan itu tidak mudah karena proses yang dilalui dalam proses kurikulum itu juga tidak bisa cepat. Sedangkan kalau kita lihat bahwa pengarus utamaan moderasi beragama sebagai bagian dan kurikulum yang disampaikan oleh Prof. Adlin tadi, ini menjadi seperti bangunan, konstruksi bangunan yang akan diterapkan pada karakter masyarakat Indonesia, terutama mulai dari anak-anak. Bagaimana Bapak Dr. Moinudinillah kaitan dengan analisis jenengan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Zahidin tadi, dan bagaimana sebenarnya implementasi syariah Islam yang bisa menghasilkan karakter yang hebat pada generasi muda Muslim Indonesia. Kami persilahkan, monggo Prof. Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.